Tapi walaupun Tuhan tidak pernah ingkar janji, jangan sampai kita mendesak dan memaksa Tuhan begitu rupa, sampai mengikuti apa yang kita mau saja. Waktunya menurut kita mau, caranya menurut yang kita mau. Jangan. Nanti setelah saya bicara 4 hal ini, lantas kita istirahat malam sudah, supaya kita besok pagi bangun bisa lebih semangat lagi. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkarya secara nyata dalam kehidupan manusia, merencanakannya dengan baik, dan dia peduli kepada keberadaan kita. Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, bahkan punya rancangan bagi kita. Saya suka tanya banyak orang, Tuhan kita hidup atau mati? Orang jawab, Tuhan kita hidup. Yakin Tuhan hidup atau mati? Hidup, Pak Pendeta. Oke, ketika mereka yakin, saya bilang mari kita dengar. Seringkali kita menginginkan supaya kita membuat Tuhan itu mati, bukan hidup. Aku bisa begitu? Iya, contoh saja. Contoh, kursi itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Kita bisa atur Tuhan ikut apa yang kita mau. Atur itu kursi menurut apa yang kita mau. Meja itu hidup atau mati? Mati. Kita bisa atur ikut kita punya mau. Pintu hidup atau mati? Mati. Kita bisa atur melalui sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan hidup atau mati? Hidup. Kan dia hidup. Kita tidak bisa atur Tuhan seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa atur Tuhan seperti apa yang kita mau. Tapi banyak orang rindu mengatur Tuhan seperti apa yang dia mau. Mulutnya mengaku Tuhan itu hidup, tapi dia mau atur Tuhan seperti Tuhan itu benda mati yang hanya menjawab apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Kalau kita pernah berpikir dan bahkan menjalani sebuah keadaan di mana seolah-olah kita merasa Tuhan itu mati dan tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita, sehingga kita rindu dia menjawab doa dan pergumulan kita seperti apa yang kita mau, mestinya kita bertobat di situ. Tuhan kita hidup, berkarya, punya rancangan masa depan bagi kita. Itu hal pertama. Hal kedua dalam pembacaan ini adalah, saudara, kesetiaan Allah kepada umat Israel ditunjukkannya dengan cara Ia menuntun dan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Itu bentuknya. Dia menuntun mereka, kasih makan, kasih minum, malam jadi tiang api, siang jadi tiang awan. Mereka pakai baju 40 tahun, tetapi baju itu tidak rusak. Kita punya ini pakai 3 hari, berarti masalah besar bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Mereka jalan 40 tahun di padang pasir yang panas, kalau malam sangat dingin, tapi sepatu mereka tidak hancur. Saudara bayangkan, kita yang zaman sekarang tidak pergi kemana-mana saja, kaki pica-pica kiri kanan. Dulu bangsa Israel, pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Kesetiaan Allah itu ditunjukkan dengan dia menuntun. Kalau dia menuntun, dia menyiapkan. Kalau dia menyiapkan, dia mau kita menikmatinya. Ini kadang-kadang kita tidak mau Tuhan tuntun kita. Kita mau Tuhan menyiapkan sesuatu yang kita mau, dan bukan apa yang disiapkan yang baik. Itu masalah kita. Yang kedua, saudara, supaya ketika kita fokus pada bagian pembacaan ini, kita tahu sudah 2, Allah kita Allah yang hidup. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan dengan dia menuntun bangsa ini, menuntun mereka. Ya, ketika Pak Pendeta berkhotbah, ada jemaat buka HP, ya kalau lihat pasti terganggu, dia buka HP untuk apa itu? Jangan-jangan dia tidak dengar khotbah itu malah. Ya, kadang-kadang saudara, itu hal-hal yang kecil-kecil saja bisa mengganggu. Jangankan buka HP, ada yang dalam sementara beribadah terus ada yang masuk keluar, itu kan mengganggu perhatian banyak orang. Termasuk ya pendeta yang berkhotbah, sehingga pergumulan ketika ada di mimbar itu atau dalam berkhotbah itu bukan pergumulan mempersiapkan kata-kata semata. Kesalahan dari kami sebagai pendeta itu adalah sekedar mempersiapkan kata-kata, ilustrasi dan sebagainya, sambil lupa mempersiapkan diri kita sebagai saluran yang Tuhan pakai untuk
seperti selang itu ada air yang turun kepada jemaat. Nah, kita sulit. Kita kadang-kadang lupa untuk mempersiapkan itu. Selang itu harus bersih, tidak boleh tersumbat kotoran, tidak boleh bocor-bocor. Dia harus dalam keadaan yang paling baik. Ya, kira-kira begitu. Kalau tidak, saudara-saudara, capek-capek mempersiapkan, justru tidak masuk. Atau ada yang hanya sekedar mau dengar. Bayangkan, dulu jangankan HP. Masih Alkitab biasa saja, buku Alkitab, buku itu kadang-kadang di dalam orang tua doang taruh foto. Jadi kita kira orang ada buka Alkitab baca ini, padahal ada lihat foto ketika rambut masih besar, ada kucak-kucak di sini. Foto ketika masih kita gaya foto seperti pemain sepak bola, semua taruh burung nuri di sini. Ketika celana itu kaki komprang semua. Ketika masih SMA dulu dan lain sebagainya. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu bagian yang kedua yang merupakan bagian yang menjadi fokus perenung. Yang ketiga, saudara, Tuhan Allah memakai Musa untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah bertanggung jawab atas janjinya. Melalui nabinya Tuhan kasih tahu, Tuhan bertanggung jawab atas janjinya. Jangan pikir kalau Tuhan berjanji itu dia akan mengingkari. Manusia itu bisa mengingkari janji. Dia bisa janji sekarang, besok dia ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi walaupun Tuhan tidak pernah ingkar janji, jangan sampai kita mendesak dan memaksa Tuhan begitu rupa. Sampai mengikuti apa yang kita mau saja. Waktunya menurut kita mau, caranya menurut yang kita mau. Jangan. Karena Tuhan berjanji itu, saudara, bukan hanya punya sangkut paut dengan kita secara pribadi tanpa pengaruh yang mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Karena tujuan Tuhan itu sesungguhnya tujuan untuk kepentingan manusia secara kolektif bagi dunia ini, semua orang. Sehingga kita mesti pahami juga dari situ. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan menuntut supaya umatnya menjadi pendengar yang penuh dengan perhatian. Yang mencondongkan hatinya pada janji-janji Tuhan. Nah, dia mau supaya umatnya penuh perhatian. Saudara, penuh perhatian nih, saudara-saudara, kadang-kadang coba saudara bayangkan. Renungkan saja. Kita kalau bicara dengan seseorang, apalagi kalau hal itu penting, apalagi kalau menyangkut orang itu. Lantas sambil kita sibuk berbicara, dia tidak lihat kita, dia tidak menaruh perhatian. Terus kita tegur dia, jangan dengar. Terus dia jawab santai, kok saya ada dengar ini? Mata yang tidak tertuju kepada itu saja sudah mengganggu kita, mengganggu saudara. Karena itu menguasai diri untuk hal-hal ini adalah sebuah pergumulan. Pergumulan yang serius bagi kita sekalian, supaya kita menempatkan diri kita betul-betul sebagai umat Allah yang akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa yang disampaikan kepada kita. Dan dalam janji itu dia bertanggung jawab untuk janji itu. Dalam tanggung jawab itu dia menyiapkan segala sesuatu bagi perjalanan bangsa ini. Sempurna, sangat sempurna penyertaan itu yang membuat orang-orang Israel semua bisa menikmati hal-hal yang Tuhan siapkan bagi mereka di tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Nah, karena itu saudara-saudara, masihkah kita semua meyakini penyertaan Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab dan penyediaan bagi kita sekalian? Masihkah kita percaya itu atau tidak? Kadang-kadang kita ini, saya jujur, kalau uang sudah lagi sedikit, kita kadang-kadang mulai pikiran ini. Aduh Tuhan. Kadang-kadang kita dalam kebutuhan kita tiap-tiap hari itu seringkali kan kita tidak meyakini kuasa dan penyertaan Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat besar, yang selalu datang pada tepat waktu. Walaupun kita ungkapkan itu dengan enak, dengan baik, tapi kita sulit untuk mau menjalani dia dengan tulus, dengan sukacita. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Percayalah bahwa Tuhan itu memperhitungkan masa depan bagi setiap kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna bagi saya dan saudara. Nah, percaya ini sangat punya kaitan dengan mempercayakan diri yang penuh. Sebab bagaimana ada orang tidak mempercayakan diri untuk Tuhan atur seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu tantangan kita saudara-saudara. Tidak ada satu orang yang lebih baik dari yang lain.
Tapi kita baku dukung, kita saling mendoakan supaya kebaikan-kebaikan itu berjalan secara baik dan hanya Itu